Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-193. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-193 hari ini, kita akan review 5 saham, dan juga kita akan update IHSG serta update foreign flow dari Antam, BBRI, dan PTBA. Yang pertama akan kita review adalah indeks harga saham gabungan, di mana di perdagangan hari Jumat kemarin, indeks kita naik sangat tinggi 1,49% di level 6358.21, dan yang menjadi menarik adalah di level 6276 sampai dengan 6298 ada sebuah gap yang masih terutang, dan ini adalah gap baru, sehingga sekali lagi cukup berat memang IHSG kalau modelnya seperti ini. Kenaikannya langsung open gap up, dan juga dia semakin dekat juga dengan 6442, sehingga kalau saran saya, hemat saya, memang walaupun gap itu tidak wajib ditutup, tetapi takutnya ketika dia sudah terbang tinggi, bahkan sudah sampai ke 6442, barulah semua orang mulai berpikiran tentang gap, maka semua pasti akan jual. Pasti amblasnya itu sangat dalam sekali, sehingga saran saya mending dalam minggu ini dia konsolidasi sideways, tetapi dia harus bisa menutup dulu gapnya. Setelah itu baru dia bisa rebound kembali ke 6442. Yang menjadi menarik adalah memang indeks kita sudah berhasil bertahan di 6231, kemudian juga sudah berhasil naik dan closing di atas 6300. Semoga besok dia bisa open fluktuatif yang sangat tinggi, dia bahkan sampai ke bawah ke 6275 mungkin. Setelah itu dia bisa rebound kembali sampai ke 6400. Itu yang diharapkan, sehingga ke 6442 itu bukan sebuah hal yang sulit bagi indeks kita untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Apalagi pergerakan sektor komoditas dunia itu masih sangat menarik, dan ini bisa menjadi trigger terus buat saham-saham komoditas untuk bisa terus naik, dan kenaikan inilah yang mantu IHSG bisa bertahan lebih lama dan bisa menuju ke resisten yang kita inginkan, yaitu di 6442. Berikutnya kita akan update foreign flow untuk BBRI, PTBA, dan Antam, di mana yang pertama ini adalah untuk saham BBRI, di mana di perdagangan hari Jumat kembali terjadi net sell yang cukup besar, 257,4 miliar. Ini di tengah situasi kenaikan yang masif oleh IHSG, justru ini dimanfaatkan asing untuk net sell di saham BBRI. Jadi teman-teman yang punya reason to buy untuk BBRI tetap harus ikuti prosedur atau transaksi dari foreign flow. Jadi kalau misalkan dia buy, kita buy, kalau dia sell, kita ikut sell. Jadi teman-teman bisa atur sendiri. Kalau memang sudah profit, maka ambil posisi untuk taking profit sebagian, mengikuti pergerakan dari foreign flow. Jadi ketika misalnya Senin besok net buy kembali, silakan cicil lagi. Tetapi kalau terjadi net sell, silakan langsung juga ikut posisi sell. Karena memang ini reason to buy kita adalah berdasarkan foreign flow. Dan juga hari ini merupakan hari terakhir untuk kita update foreign flow dari BBRI, PTBA, dan Antam. Sehingga teman-teman di part yang berikutnya pasti tidak akan ada lagi update untuk foreign flow BBRI, PTBA, dan Antam. Dan akan kita ganti nantinya oleh saham-saham lain yang memang mungkin menarik untuk kita perhatikan melalui foreign flow. Jadi untuk BBRI, PTBA, dan Antam mungkin tidak akan teman-teman lihat lagi di part-part yang selanjutnya. Kemudian untuk PTBA yang menjadi menarik adalah di hari Jumat kemarin terjadi net buy 21,8 miliar, dan itu merupakan net buy yang sangat besar, mengingat di hari-hari sebelumnya net buy-nya selalu mungkin 4 miliar, 3 miliar, 1 miliar, 2 miliar. Tetapi hari Jumat kemarin itu mencapai 21,8 miliar, di mana ketika kita sudah melihat rilis laporan keuangannya, laba PTBA itu amblas, tetapi masih menyisakan EPS kurang lebih sekitar 200-an. Dan kalau teman-teman kita pakai asumsi, saya coba kemarin itu menghitung asumsi dengan EPS yang ada saat ini, kemudian dividen payout ratio kurang lebih 75%, maka kita dapatkan kurang lebih di 150-an untuk
dividen per sahamnya, dan itu mungkin kalau beli di harga 2.600 atau di harga saat ini yieldnya tuh 5-6%. Sehingga apakah menurut teman-teman 5-6% itu menarik atau tidak, itu kembali lagi. Tetapi kalau misalkan pemegang saham utama pemerintah itu meningkatkan DPR, maka ada kemungkinan besar dividen per share-nya juga akan naik dan otomatis yield-nya juga pasti lebih tinggi. Tetapi kita asumsi yang paling moderat bahwa DPR nanti itu adalah sekitar 75%, sehingga mungkin EPS-nya sekitar di angka 150 sampai 160. Untuk DPS di 150 sampai dengan 160. Jadi dengan yield 5-6% apakah menarik buat teman-teman? Itu kembali lagi karena kita sudah melihat hasil rilis laporan keuangan. Sekali lagi, reason to buy kita untuk PTBA adalah menunggu rilis laporan keuangan, dan laporan keuangan sudah keluar. Dan total EPS kalau kita lihat sekilas dari RTI itu adalah 207, dan itu merupakan dalam 4 tahun 2017 sampai dengan 2020 yang menjadi yang terendah, sehingga kita prediksi memang DPS-nya juga pasti akan rendah, dan ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga teman-teman bisa pertimbangkan untuk ketika menjelang cum date atau sudah diumumkan berapa besar dividennya, silakan jual di sana, kita buyback kembali PTBA setelah selesai ex-date-nya. Karena apa? Karena harga batubara dunia masih tinggi sekali, sehingga ada kemungkinan di kuartal 1 itu semua saham komoditas coal, CPO, minyak itu pasti membukukan keuntungan yang luar biasa, sehingga teman-teman manfaatkan momentum ini untuk taking profit dulu. Kemudian tunggu dia waktu setelah ex-date, teman-teman buy kembali. Kalau misalkan sahamnya itu ARB, silakan buy, kejar terus, karena ada kemungkinan besar di kuartal 1, kuartal 2 itu kinerja PTBA masih akan sangat bagus. Kemudian update foreign flow terakhir adalah saham Antam, di mana di tanggal 12 Maret kemarin masih terjadi net sell 184 miliar, dan sekali lagi memang untuk Antam dan PTBA kita berdasarkan rilis laporan keuangan, sehingga untuk Antam kita masih tetap sesuai dengan reason to buy kita, tetap hold sampai menunggu rilis laporan keuangan keluar, dan juga nanti menunggu berapa besar dividen yang akan dibagikan. Jadi tetap sekali lagi berpegang teguh pada reason to buy-nya. Kalau memang reason to buy-nya karena foreign flow, silakan ikut. Waktunya jual, maka teman-teman juga ikut jual. Tapi kalau reason to buy-nya berdasarkan rilis laporan keuangan, maka kita juga harus menunggu rilis laporan keuangan, sehingga teman-teman tidak bingung ketika harga saham itu bergerak sangat fluktuatif. Kemudian sebelum kita mereview 5 saham, yang mana 5 saham itu masuk dalam sektor otomotif dan turunannya, saya sekali lagi menginformasikan buat teman-teman yang mungkin belum mendaftarkan webinar 3-in-1, Technical 101 jadi trader mandiri, ngobrol bareng money management, dan belajar basic analisa fundamental. Teman-teman bisa klik link di deskripsi untuk mendaftarkan diri, di mana pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 8 Maret dan akan ditutup sampai dengan 31 Maret 2021 atau sampai seatnya terpenuhi. Jadi untuk saat ini seatnya sudah terjual 50% seat, sehingga masih ada 50% lagi buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk ambil bagian di webinar ini. Sehingga jangan sampai telat, karena walaupun openingnya sampai 31 Maret, tetapi kalau misalnya seatnya sudah habis, maka kita akan tutup untuk registrasi di batch 2 ini. Sekali lagi teman-teman bisa klik link yang di deskripsi, karena link yang ada di sini sudah expired. Teman-teman bisa buka deskripsi di video ini atau di video sebelumnya. Itu ada link pendaftaran Google Form, dan juga kalau memang masih bingung, silakan kontak saya di t.me/renaldondona untuk dapatkan informasi yang lebih lengkapnya. Kita masuk saham pertama yang akan kita review di part yang ke-193 hari ini adalah saham Astra International, di mana saham Astra ditutup di harga 5475, dan saham Astra juga memiliki risk reward yang masih cukup rendah karena dia berada dekat dengan PBL atau dekat dengan support terkuat di 5350. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham Astra 5350 sampai dengan 5450, itu merupakan range buy yang menarik. Cut loss 3 tick di bawah 5350, bisa pasang di 5250 atau di 5275 dengan target kenaikan yaitu menuju ke 5575,
dan target jauh adalah menuju ke resisten terkuatnya di 5875. Kemudian setelah saham Astra International, kita masuk ke saham IMJS, di mana ini merupakan salah satu grup dengan IMAS, di mana dia bergerak di sektor pembiayaan, namun memang pembiayaan itu juga saling support dengan induknya di sektor otomotif, sehingga kita masukkan ke dalam daftar saham-saham yang tergolong di industri otomotif, di mana saham IMJS ini menarik karena dia sudah bergerak sideways dalam beberapa hari. Kemudian pergerakan sideways tersebut itu berada di sekitaran area support kuat di 316, sehingga harga saat ini di 314, resisten kuatnya di 316. Maka ketika dia breakout di atas 316, teman-teman pertimbangkan untuk beli 316 sampai dengan 318 dengan target kenaikan ke 368. Dan juga kalau misalkan dia belum bisa naik di atas 316, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham IMJS. Jadi sekali lagi, kalau misalkan buat trading plan, buy on breakout 316 sampai dengan 318, taking profit di 368, dan stop loss 3 tick di bawah harga beli atau harga support di 316. Jadi mungkin pasang di 310 bisa itu teman-teman pakai sebagai batasan untuk stop loss. Tetapi kalau misalkan saham IMJS ketika besok Senin opening belum sempat naik di atas 316, malah turun di bawah itu, maka mending teman-teman pertimbangkan untuk wait and see terlebih dahulu sampai saham IMJS ini naik kembali di atas 316, barulah teman-teman mulai entry. Kemudian berikutnya adalah saham auto, di mana ini adalah salah satu perusahaan otomotif juga ya. Ini saling support dengan induknya bagian dari Astra, di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa Astra Auto Parts atau kita kenal dengan Auto ini itu merupakan perusahaan komponen otomotif terbesar dan terkemuka di Indonesia, sehingga secara fundamental memang sangat-sangat bagus. Apalagi kita kenal Astra sebagai salah satu perusahaan besar yang punya fundamental, manajemen, dan kinerja yang luar biasa. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan teknikal, maka saham Auto ini sebenarnya sudah naik dari beberapa hari lalu, sudah naik tinggi, bahkan sudah berhasil break di atas resisten paling kuat di 1140. Namun closing di perdagangan hari Jumat kemarin itu di 1160, sehingga ada jarak kurang lebih hanya 20 poin mendekati support terkuat PBH di 1140. Jika teman-teman ingin membeli saham ini, maka range buy-nya adalah di 1140 sampai dengan 1160 dengan target kenaikan yaitu menuju ke 40 hari harga tertinggi di 1225. Dan ingat, ketika dia jebol di bawah 140, pertimbangkan untuk cut loss saham Auto, karena memang dia itu sekarang supportnya sudah berada di support PBH. Kecuali kalau supportnya PBL itu jauh lebih aman. Karena dia berada di support PBH, maka teman-teman bisa pertimbangkan cut loss jika dia tidak mampu bertahan di 1140. Jadi sekali lagi, kalau misalkan Senin open dan saham Auto turun langsung di bawah 140, maka mending wait and see untuk saham ini. Tetapi kalau misalkan dia mampu dan kuat bertahan di atas 140, maka range buy-nya adalah di 140 sampai dengan 160 dengan target menuju ke 40 hari harga tertinggi di 1225. Kemudian berikutnya kita punya saham SMSM, di mana ini juga merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan komponen-komponen otomotif, di mana ini merupakan salah satu perusahaan yang paling sering membagikan dividen, mungkin setahun 4 kali untuk SMSM membagikan dividen. Dan kalau teman-teman yang suka dengan dividen rutin, maka SMSM adalah pilihan yang menarik. Bisa dicek riwayat pembagian dividen, walaupun nilainya tidak sebesar emiten lain yang hanya bagikan setahun sekali. Tetapi kalau misalkan mau dapat passive income rutin walaupun nilainya tidak banyak, maka SMSM adalah pilihan yang menarik karena di 1 tahun bisa bagikan sampai 4 kali dividennya. Kalau kita lihat secara teknikal, maka SMSM ini masih aman karena dia masih berada di atas support paling kuat di 1270 dan closingnya di 1315. Jika teman-teman ingin membeli saham ini, menurut saya jauh lebih menarik kalau beli di 1270 sampai dengan 1290,
karena itu ada range buy yang dekat dengan support terkuatnya. Tetapi kalau misalkan saham SMSM ini tidak turun lagi di bawah 1.300, maka teman-teman mending cari emiten lain, dan justru mungkin lebih menarik tadi adalah saham IMJS karena dia sudah berada dekat dengan area PBL. Kalau misalkan yang sudah punya saham SMSM mungkin beli di 12.70 atau 12.80, maka kawal terus dengan target menuju ke 1.405 yang mana itu adalah PBH sekaligus 40 hari harga tertinggi dari saham ini. Jadi kalau misalkan sudah punya barang, silakan kawal sambil pasang trailing stop menuju ke resisten terkuatnya di 1.405. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-193 hari ini adalah saham IMAS, di mana saham ini merupakan salah satu saham juga yang bergerak di sektor otomotif, di mana dia ditutup di harga 1.175, dan saham ini juga dekat sekali dengan PBL. Tidak seperti IMJS, di mana IMJS itu masih berada di bawah PBL. IMAS ini sudah berada di atas PBL dan memang jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau beli saham IMAS 1145 sampai dengan 1175 ini masih menjadi range buy yang menarik. Dan ingat, ketika dia jebol di bawah 1145, silakan pasang stop loss di 1110. Dan kalau misalkan dia kuat bertahan di 1145, maka ada peluang besar untuk saham IMAS ini bisa terus melanjutkan kenaikan. Terdekat dia akan menuju ke 1193, dan terjauh adalah menuju ke 1.415 yang mana itu adalah PBH dari saham ini. Jadi teman-teman tetap disiplin, tetap gunakan trading plan-nya, tetap gunakan money management-nya agar teman-teman bisa selalu terus melakukan trading setiap harinya. Jangan sampai teman-teman ketika membeli sebuah saham kemudian tidak menggunakan trading plan, kemudian ternyata saham itu turun dan tidak mau di cut loss, maka teman-teman tidak punya cash flow kembali untuk terus melakukan trading di setiap harinya. Jadi membatasi dengan stop loss itu gunanya adalah teman-teman biar bisa trading terus. Kalau misalkan hari ini minus 3% tidak masalah, tetapi kalau misalkan teman-teman putar kembali, mungkin besok bisa dapat 5% dan itu bisa dikompensasi dengan kerugian yang sebelum-sebelumnya. Jadi tetap disiplin dengan trading plan-nya agar teman-teman bisa terus trading di setiap harinya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-193. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi di video ini dapat berguna dan bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.